Selamat siang teman-teman, kembali lagi di Tokopedia Live bersama saya Okto Henry dari Multipro ID sebagai produk spesialis dari Fortinet. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Halo, salam kenal semuanya. Selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Saya Bayu Alam Saputra. Di sini saya sebagai produk support untuk produk Fortinet dari PT Synek Metrodata Indonesia. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas firewall paling laris di dunia. Nah, salah satunya adalah FortiGate. Nah, sebelum masuk ke lebih dalam, kita kenalan dulu. Fortinet itu apa sih? Nah, Mas Bayu, bisa dijelaskan nggak? Fortinet itu apa sih, Mas Bayu? Oke, nah kalau lihat di sini untuk Fortinet sendiri ini adalah dia perusahaan cyber security, di mana dia memang jualannya itu untuk produk-produk security seperti yang kita kenal itu FortiGate. Itu adalah salah satu produk next generation firewall dari Fortinet. Dan tidak hanya itu saja, untuk FortiGate sendiri di sini banyak produk mulai dari endpoint, akses untuk proteksi application, dan juga bahkan sampai ke cloud. Itu Fortinet punya produk semuanya, dan boleh dibilang untuk Fortinet itu dia end-to-end solution. Jadi semua produk itu mereka jual. Nah, salah satu produknya ada FortiGate. Nah, Mas Bayu, bisa bantu jelaskan nggak? Keunggulan dari FortiGate itu apa sih, Mas? Oke, ini banyak nih keunggulan nih. Oke. Akan saya jelaskan satu-satu. Iya, nah, boleh. pertama, untuk FortiGate sendiri itu dia punya chip prosesor sendiri bernama SPU, Secure Processor Unit. Wah, Nah, di sini dia mempunyai 3 jenis CPU. Yang pertama ada network processor unit, itu dia untuk menghandle dari sisi network prosesornya seperti routing dan lain-lain. Lalu dia juga punya content processor, itu dia untuk menghandle dari sisi content processingnya seperti web filter, application control, dan lain-lain. Lalu dia juga punya namanya itu system on a chip, ini prosesor ketiga. Itu dia yang mengkonsolidasikan antara kemampuan dari network prosesor dan konten prosesor di dalam satu single chip prosesor. Wah, iya. Nah, itu keunggulan yang pertama. Lalu keunggulan yang kedua, untuk FortiGate sendiri itu dia mempunyai FortiOS sendiri. FortiOS sendiri? Iya, jadi operating sistemnya itu bernama FortiOS. Nah, gunanya apa? Jadi dengan berbagai macam produk Fortinet ini, FortiOS itu dia dapat memudahkan dalam hal integrasi dan sharing threat management yang berada di sekitar network Bapak Ibu. Oke. Jadi dari sisi integrasinya itu sangat mudah. Lalu untuk yang ketiga, untuk FortiGate ini kita dilindungi oleh yang namanya itu FortiGuard. Itu adalah Global Threat Intelligence dari Fortinet. Di mana untuk FortiGuard ini dia akan mengupdate semua threat intelligence seperti database antivirus, web filter, dan lain-lain ke semua perangkat Fortinet atau FortiGate yang berada di seluruh dunia. Dan juga untuk FortiGate sendiri ini dia fleksibel. Jadi kita bisa config LAN-nya itu mau di port berapa aja, WAN-nya itu mau di port berapa aja. Oh, begitu. Jadi kalau misalkan kita punya 5 WAN nih, itu nggak masalah, kita bisa. Dan juga ini poin penting terakhir. Di Gartner untuk FortiGate sendiri kita sudah berada di posisi leader. Wah, di posisi leader ya? Iya, itu yang poin yang terpenting. Oke, berarti di dunia kita berada di posisi leader. Iya, betul. Berarti kita kayak sudah pasti direkomendasikan begitu sudah ya? Pasti direkomendasikan banyak orang. Karena yang kita tahu Gartner itu kan dia forum untuk para pakar IT berkumpul. Dia biasa sharing informasi, produk apa saja yang dipakai, plus minusnya apa. Nah, dari situ rekomendasinya untuk FortiGate kita sudah berada di posisi leader untuk network firewall. Wah, banyak banget ya keunggulannya untuk FortiGate sendiri ya. Nah, kita lanjut lagi. Gini Mas, saya ada pertanyaan. Kenapa kita harus memilih FortiGate? Nah, gitu. Ini mungkin pertanyaannya akan saya balikin lagi nih kepada customer Bapak Ibu. Dengan beberapa alasan dan keunggulan-keunggulan yang tadi sudah saya jelaskan, kenapa sih nggak memilih FortiGate? Itu aja sih sebenarnya. Nah, iya. Itu FortiGate udah bisa dibilang sudah direkomendasikan di dunia. Ya, terus dia untuk punya chip prosesor sendiri, punya operating system sendiri, FortiOS sendiri. Nah, dia juga untuk portnya itu dia fleksibel, bisa di mana aja, bisa disetting mau berapa banyak pun kita bisa. Iya, fleksibel, nggak perlu repot-repot. Portnya cuma bisa buat ini, portnya cuma bisa buat itu. Enggak, kita fleksibel. Itu portnya fleksibel. Mau 1 WAN, 2 WAN, 3 WAN, sampai 5 WAN juga. Kalau selama sisa portnya masih ada, masih bisa. Masih bisa. Dan juga dari sisi security nih Pak, jangan lupa kita punya FortiGuard. Nah, untuk FortiGuard ini kita juga sudah punya sertifikasi dari third party. Jadi dia
melakukan pengujian terhadap semua perangkat Fortinet kita untuk dari sisi security-nya itu seperti apa, seperti phishing-nya itu bagus atau tidak, dari antivirusnya itu bagus atau tidak, dari pendeteksiannya itu bagus atau tidak, seperti itu. Dan kalau nggak salah itu real time ya Mas ya? Real time. Semua di-update real time ya? Update real time. Wow. Karena untuk FortiGuard ini dia mengikuti update cyber security di seluruh dunia. Wah, jadi dia akan mendapatkan update, lalu setelah mendapatkan update, dia akan mempush update ke semua perangkat Fortinet. Wah, bagus, menarik sekali kan ya. Nah, jadi kita nggak perlu takut kalau misalnya ada muncul virus baru. Ternyata FortiGate udah tahu duluan, karena itu kan real time. Jadi kita nggak perlu ragu, kita nggak perlu takut. Ada virus baru, saya perlu update database antivirus saya nggak ya? Nggak usah, karena itu sudah real time, semuanya sudah diupdate gitu loh. Nah, selanjutnya kita sekarang hari ini mau menjelaskan salah satu produknya FortiGate, yaitu FortiGate 60F. Nah, FortiGate 60F ini termasuk dalam middle entry level. Nah, jadi FortiGate 60F ini dia memiliki, nah sebentar ya, dia memiliki beberapa port. Ada 10 port ya. Ada 10 port ya. Mulai dari 5 port di awal, A, B, D, M, Z, WAN 1, WAN 2, konsol, dan power. Nah, untuk port 1 sampai 5 ini, kalau misalnya mau dijadiin WAN bisa nggak? Bisa. Nah, port ini ada 5 port, mau dijadiin, misalnya WAN-nya cuma ada 2, tapi mau dijadiin tambah WAN, saya mau tambah WAN gimana? Bisa nggak ini port 1 dijadiin WAN 1? Apa WAN 3 misalnya? Bisa, itu bisa jawabannya. Nah, untuk FortiGate 60F ini udah banyak banget yang pakai, mulai dari perusahaan menengah, perusahaan kecil, mereka yang mau buat di cabang-cabang sekalipun, dan mereka yang baru memulai usaha, mereka yang sudah banyak usahanya. Nah, mereka semua pakai FortiGate 60F ini. Dan kalau bisa dibilang harganya sangat-sangat murah. Harganya ada di 14.800.000. Nah, kalau bapak ibu mau beli sekarang bisa, mau beli malam ini bisa, segera Bu di order, karena ini sangat-sangat direkomendasikan sekali untuk perusahaan-perusahaan bapak ibu sekalian. Nah, selanjutnya saya menerima banyak pertanyaan customer. Kadang ada pertanyaan yang begini, Mas Bayu bisa bantu jelasin saya nggak? Siap. FortiGate ini bisa menghalau apa aja sih Mas? Nah, oke. Kalau untuk FortiGate ini dia kan network security ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara menghalau, itu kan berarti kita berbicara tentang bagaimana memproteksi serangan dari luar ke dalam. Nah, untuk FortiGate sendiri itu punya rich feature yang banyak dari sisi security. Kita punya fitur IPS, itu secara real time akan memproteksi anomali-anomali traffic yang nggak jelas yang dia coba-coba mensusupi untuk masuk ke dalam network. Nah, kalau untuk dari dalam keluar, kita juga punya fitur namanya itu web filter dan application control. Jadi kita dapat membatasi website apa saja sih yang boleh dan tidak boleh diakses sama user. Kita juga bisa membatasi aplikasi apa saja sih yang boleh dan tidak boleh digunakan oleh user. Oh begitu, iya. Banyak fitur. Masih banyak fiturnya ya? Masih banyak, kalau dijelaskan panjang. Nanti boleh ikut webinar kita atau misalkan dari Multipro, nanti kalau misalkan ada, nanti akan kita jelaskan lebih detail. Oke. Jadi kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu pengen, saya mau atur yang website ini doang yang boleh diakses, website ini nggak boleh diakses, itu bisa ya Mas ya? Bisa. Kita juga bisa melimitasi kalau misalkan nanti berbicara urusan bandwidth ya. Misalkan untuk akses YouTube, berapa nih bolehnya, untuk akses website ini berapa Mbps bolehnya, itu bisa. Oh begitu ya, jadi kalau misalnya ada yang kerjaannya setiap hari nonton YouTube, dan itu kita bisa, ini nggak boleh. Kita bisa bagi-bagi. Iya, ini jadi bandwidthnya cuma segini doang, buat nonton YouTube. Betul. Habis itu buat misalnya kerjaannya ngakses website yang nggak penting, yang ternyata website itu ada virusnya. Nah itu bisa langsung ini ya Mas? Kita blok, itu pasti di blok. Langsung di blok otomatis ya? Iya, di blok. Walaupun otomatis. Kita nggak tahu, website ini ada virusnya. Iya, kita bisa lakukan blok. Nanti itu kan dia ada kategorinya. Ada kategorinya misalkan itu mungkin ya anak muda kan aksesnya pornografi, itu kita bisa blok. Atau misalkan yang karyawan misalkan dia nggak boleh nyari pekerjaan nih.
Untuk yang dari sisi Jobstreet-nya kita blok kayak gitu. Oh begitu. Oke. Termasuk website-website yang kita nggak tahu ternyata itu apa malware ya di dalamnya ya. Betul. Karena kita nggak tahu, kadang user itu suka klik aja. Padahal itu sangat berbahaya sebenarnya. Iya. Bisa memancing. Dia mau download file apa dari website apa. Betul. Ternyata dia asal klik aja, ternyata di website itu ada malware-nya. Betul. Nah, langsung diblok oleh FortiGate, nggak boleh mengakses website itu. Betul. Begitu saudara-saudara. Nah, ada pertanyaan lanjutannya. Banyak juga yang bertanya nih Mas. Mudah nggak sih instalasi FortiGate itu? Nah, oke. Mungkin untuk FortiGate sendiri pada saat pembelian baru ya, biasanya di sini dia sudah ada labelnya. Misalkan colok di port berapa dan konfigurasi device-nya itu harus IP berapa. Iya. Nah, ini sangat mudah dan simpel setelah kita mengakses FortiGate. Nah, untuk FortiGate ini dia sudah web-based GUI, jadi sudah gampang. Sudah gampang. Jadi nanti konfigurasi bisa dari sana langsung. Untuk registrasi serial number, untuk konfigurasi policy, web filter dan lain-lainnya bisa langsung. Oh, berarti dia udah GUI ya? Iya, sudah tinggal web-based. Tinggal klik, Iya. isi IP saya berapa, gitu ya? Dan juga untuk guide-nya sudah bertebaran di internet, mau itu dari blog personal maupun itu dari Fortinet-nya langsung, dan di video YouTube-nya pun dia sudah banyak untuk how to configuration-nya. Oh iya tuh, saya lihat di YouTube-nya sudah banyak banget Sudah untuk banyak. how configure FortiGate gitu loh. Saya udah lihat cara-caranya juga mudah, karena tinggal klik, masukin IP kita ada berapa aja, tinggal langsung jalan gitu. Jadi Simple. nggak terlalu ribet lah untuk Banyak instalasi guide-nya. itu, begitu. Saya juga mau jelasin kalau misalnya FortiGate ini kan punya FortiGuard license. Jadi license-nya ini bisa hanya berlaku 1 tahun ya Mas, 1 Betul. tahun, 3 tahun, 5 tahun ya. Betul. Nah, dia berarti kalau misalnya 1 tahun itu berarti dia 12 nanti bulan. kalau 12 bulan berarti dia harus ini dong, renewal lagi kalau misalnya udah mau habis gitu ya. Iya, betul. Nah, mau tanya sedikit Mas, lebih baik kita kalau mau renewal itu berapa hari sih sebelumnya? Nah, untuk renewal ini biasanya kita suka reminder di email, entah itu dari principal maupun dari kita di kepada reminder customer ya? ataupun partner lewat email. Nah, biasanya Oke. itu kita reminder per 3 bulan atau 2 bulan pada saat license tersebut mau expire. Oh Nah, begitu. sebenarnya jika misalkan partner atau customer yang membeli produk FortiGate itu dia telat renewal, itu sebenarnya untuk perangkat itu dia masih bisa digunakan. Cuman untuk fitur security-nya itu dia sudah tidak aktif. Oh. Karena kan untuk FortiGate ini dia kan terregistrasi di namanya itu FortiCare untuk serial number-nya. Betul. Nah, kalau misalkan dia tidak renewal, itu kan serial number statusnya akan expire. Oh, expire. Iya. Jadi otomatis untuk fitur licensing-nya juga sudah tidak bisa digunakan lagi. Oh, jadi kalau misalnya kita terlambat, cuma fitur kayak FortiGuard-nya aja dan perlindungannya aja yang hilang ya? Ya, betul. Web filter dan lain-lain itu sudah tidak bisa digunakan. Tapi untuk networknya dia tetap berjalan normal dan perangkat masih bisa digunakan. Oh, berarti kita masih bisa bekerja, berbisnis Iya. gitu ya? Kalau misalnya renewalnya terlambat. Iya. Tapi ya itu masalahnya Dari tidak ada sisi proteksi. security-nya, tidak ada Iya. proteksinya. Tidak ada proteksi lagi kalau misalnya kita telat untuk renewal begitu. Iya, betul. Jadi kami sarankan untuk tidak telat untuk melakukan renewal ya. Kalau misalnya udah mau habis nih, saya harus kemana ya? Nah, Anda bisa menghubungi kami baik di beli@multipro.id atau langsung chat Instagram kami multipro.id, atau juga bisa ngomong juga di Instagramnya Synek. Synek Metrodata di Instagram Synek Metrodata. Nah, Atau bisa juga nanti di email ke kami di fortinet@metrodata.co.id. Nah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kami sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih sudah menonton Tokopedia Live kali ini. Saya Okto Henry dari Multipro ID dan Saya Bayu Alam Saputra dari PT Synek Metrodata Indonesia. mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton live Tokopedia Live kali ini. Dan Terima kasih untuk semuanya. misalnya nanti ada keperluan lain, bisa langsung hubungi chat di Tokopedia ataupun email ataupun follow di IG kami. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.